Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Nur Alifa dengan NIM 2402012112008 dari Biologi Undip. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi sumber daya genetik mikroba dari Penicillium cryptogenum sebagai penghasil antibiotik. Di mana video tugas ini merupakan tugas dari sumber daya genetik. Sumber daya genetik mikroba, di mana sumber daya genetik ini merupakan materi genetik dari organisme yang mungkin nyata penting untuk dilakukan penelitian, pemulihan, bioteknologi serta aplikasi lainnya. Nah, sedangkan sumber daya genetik mikroba ini merupakan sumber daya genetik yang berkaitan dengan jenis peridik atau mikroba seperti bakteri, archaea, virus, kapang, serta ragi. Keragaman genetik spesies karena Penicillium di Indonesia ini mendukung pertumbuhan berbagai jenis jamur, keragaman genetik spesies Penicillium di Indonesia cukup beragam, sehingga kondisi tropis di Indonesia ini menyediakan berbagai ekosistem yang ideal untuk banyak spesies Penicillium. Di Indonesia sendiri ada beberapa spesies, antara lain Penicillium cryptogenum, Penicillium rescuoforti, Penicillium ciprinum, dan Penicillium expansum, dan lainnya. Kemudian berikut ini ada karakteristik dari Penicillium cryptogenum. Nah, Penicillium cryptogenum ini merupakan spesies fungi atau jamur yang hidup di wilayah subtropis. Ikut proses dari pembuatan antibiotik dari Penicillium cryptogenum. Yang pertama ini ada alat. Yang pertama itu ada inkubator, sentrifugasi, pH meter, fermentor, autoclave, mikropipet, neraca analitik, kemudian ada alat-alat gelas, jarum ose, penanas air, sangkar inkubator, dan juga spektrofotometer. Kemudian berikut ada bahan-bahan, dimana yang pertama ada bahan mikroorganisme, dimana ada isolat jamur Penicillium cryptogenum. Kemudian pada bahan kimia terdapat ekstrak ragi, media PDA atau potato detritus agar, kemudian ada natrium karbonat, asam sulfat pekat, alkohol, natrium hidroksida, asam klorida, alkohol, serta air suling. Berikut ada metode dari proses pembuatan antibiotik. Yang pertama ini ada retinase Penicillium cryptogenum, di mana sebanyak 1 ose dipindahkan ke agar menjadi steril lalu diinkubasi pada suhu 30 derajat selama 7 hari. Kemudian selanjutnya ada aktivasi dari Penicillium cryptogenum, di mana Penicillium cryptogenum ini diaktifasi dengan cara mensuspendkan dengan air Stirling steril. Ada fermentasi Penicillium cryptogenum, di mana fermentasi Penicillium cryptogenum ini dengan menggunakan fermentor dengan skala 1 liter dengan pH 7. Nah, selanjutnya ini ada sentrifugasi hasil sampling dari Penicillium cryptogenum, yang dimana sampling akan disentrifugasi pada 3000 rpm selama 30 menit. Kemudian dicuci dengan HCl serta air suling. Nah, kemudian setelah dicuci dengan HCl dan juga air suling, kemudian endapan ini akan dikeringkan dalam oven pada suhu 70 derajat Celcius selama 72 jam atau 2 hari sampai didapatkan berat kering sel. Ini ada proses pengukuran pH pada hasil sampling tadi. Berikutnya ada uji aktivitas antibiotika, di mana 10 mikroliter suspensi bakteri dicampur secara homogen dengan 16 mikroliter agar cair yang telah disterilkan. Kemudian jika Na telah padat, bentuk lubang berdiameter 10 mikrometer, kemudian 10 mikroliter supernatant dimasukkan ke dalam lubang. Selanjutnya media akan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Ada hasil dari Penicillium cryptogenum, di mana gunakan kimia untuk kemudian diukur untuk menentukan aktivitas antibiotika. Semakin luas zona bening, maka semakin tinggi aktivitas antibiotikanya. Pemaparan materi dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.